Hai, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Hari ini hari Ahad, pukul 9 pagi. Saya baru balik dari pasar pagi dekat Andalas Klang ya guys ya. Saya silap ya guys, saya ingat itu macam pasar tani yang ada dekat Stadium Sahalam tuh kan, ada jual ayam, ikan, sayur, jenis makanan-makanan apa semua itu kan. Rupanya bukan ya guys ya, rupanya itu jual bandel baju, seluar, kasut, bag, topi, slipper lah apa semua itu kan. Apa saya salah hari ke ataupun memang betul itu ya? Nanti bolehlah komen siapa yang tahu betul ke dekat Andalas tuh hari Ahad tuh jual bandel aja gitu. Jadi bukan macam pasar tani gitu ya. Nanti boleh komen-komen bagi tahu ya guys ya, mungkin saya salah hari ke atau salah tempat ke, nanti boleh komen ya guys ya. Dan untuk videonya ini saya nak perjalanan balik ya guys ya, saya perjalanan balik sebab cuacanya itu agak mendung. Saya risau nanti hujan sebab saya bawa api kan, dan apa, kasihan pula nanti kalau kena hujan kan. Dan di sini saya nak membahas tentang angkot ya guys ya, tentang angkot. Sebab gini ya guys ya, saya cerita sedikit. 2 hari lepas tuh saya tengok TikTok ya guys, saya tengok TikTok. Ada salah satu TikToker Indonesia datang ke Malaysia. Dia datang ke KLCC kan, dia melancong dekat KLCC. Dia nak balik ke hotelnya ya guys. Itu lumayan jauh, tapi tak jauh lah sangat gitu dia cakap kan. Tapi kalau jalan kaki tu dia takut gitu ya guys. Jadi dia mungkin dipikirkan Malaysia tu ada angkot macam di Indonesia gitu. Dan dia tanya dengan orang sebelah itu orang Malaysia. Dia tanya dekat sini tu angkotnya tu pukul berapa ada, pukul berapa datangnya gitu. Dan orang Malaysia itu gelak sebab dekat sini tak ada angkot. Dia pun tak tahu apa angkot gitu ya guys ya. Itulah ceritanya. Saya gelak tengok videonya tu, gelak ya guys ya. Tapi memang betul ya guys ya, memang bukannya saya apa, memang betul dekat Malaysia itu tak ada yang namanya angkot ya guys ya. Memang tak ada angkot, Gojek ataupun beca ataupun delman itu memang tak ada ya guys ya, memang tak ada. Dekat sini adanya itu bus, LRT, Grab, dengan taksi itu pun saya pun dah jarang nampak dekat sini ya, dekat Klang ni saya jarang nampak ya guys ya. Tapi tak tahulah dekat negeri lain, nanti boleh komen-komen masih ada lagi tak taksi dekat kawasan korang gitu ya guys ya, nanti boleh komen gitu ya guys ya. Dan untuk pekerja dekat sini, pekerja kilang atau pekerja pabrik dekat Malaysia ini, ini ya guys ya, dah disediakan bus masing-masing. Jadi tak perlu naik angkot gitu, ataupun naik Gojek ke, ataupun naik LRT ke, naik Grab nak pergi kerja, kena pergi sendiri. Itu bukan ya guys ya, tak ada ya guys ya. Tapi dekat sini, dekat Malaysia itu dah disediakan yang namanya itu bus pekerja. Jadi senang kalau kat sini cuman diantar jemput dengan busnya gitu, yang dari kilangnya atau dari pabriknya gitu ya guys ya. Jadi tak perlu bekerja. Kalau kita nak pergi kerja kena bangun pagi-pagi naik angkot ke apa gitu, bukan ya guys ya. Tapi dah disediakan bus masing-masing. Ini untuk kerja kilang untuk kerja kilang atau kerja pabrik gitu ya guys ya. Jadi dah disediakan. Nanti saya akan tunjukkan busnya itu macam mana kan, busnya itu macam mana. Tapi memang betul ya guys ya, kat sini tu senang ya guys ya. Orang kerja dekat kilang atau pabrik itu tempat tinggal dikasih. Lepas tu angkutan pun dah disediakan gitu. Ni contoh ni ya guys ya, ini adalah salah satu bus pekerja. Jadi bus dari kilang gitu ya guys ya. Jadi nanti diantar dan dijemput pakai bus ini untuk pekerja kilang. Jadi tak perlulah naik angkot ke apa gitu, tak perlu gitu ya guys ya. Dan kalau untuk becak, kalau becak dekat sini tu tak ada. Tapi kalau dekat Melaka itu ada ya guys. Tapi itu bukan sembarangan becak, itu becak untuk pelancong-pelancong yang mau naik tengok kawasan keindahan Melaka gitu. Jadi becaknya tu ada lampu-lampu, ada musik gitu ya guys. Saya tak tahu apa namanya, nanti tanya Mbak Yati ya guys ya. Sebab saya ada kawan Mbak Yati, dia tinggal dekat Melaka. Nanti Mbak Yati bolehlah buat konten tentang becak yang ada di Melaka gitu, berapa bayarnya. Nanti tolong Mbak Yati bolehlah buat konten-konten itu ya Mbak Yati ya.
Dan untuk Gojek, okey, minta maaf semput ya guys. Untuk Gojek, hari tu saya pernah buat konten tentang Gojek dekat Malaysia tu memang tak ada, sebab kebanyakan waktu itu kan saya buat konten dan komen itu banyak orang Malaysia yang menjawab tak sesuai Gojek tu tak sesuai ada di Malaysia. Sebab apa? Sebab itu kalau Gojek itu kan naiknya kan contoh lelaki dengan perempuan, bukan muhrim, itu kan mesti tak baik, jadi tak boleh, tak sesuai dekat Malaysia gitu ya guys. Jadi memang tak boleh lah. Contoh suami saya seandainya kerja Gojek, lepas tu bawa cewek, kan bahaya kan. Mesti bahaya kan. Itu memang dari situlah kita harus dilarang gitu, kita menolak gitu. Jangan sampai ada Gojek ada di Malaysia, itu bahaya gitu ya guys ya. Dan itulah sedikit sharing saya tentang tentang Gojek, tentang angkot, tentang becak. Nanti kalau nak tanya tentang becak itu tanya Mbak Yati dekat Melaka sana. Nanti mana tahu dia buat konten tentang becak yang ada di situ dekat Melaka gitu. Jadi bukan angkutan umum nak pergi nak pergi pasar ke naik becak, itu bukan ya guys. Ini untuk pelancong-pelancong yang pergi ke Melaka nak tengok keindahan malam ke apa gitu ya, baru naik itu gitu. Lepas tu bayar gitu ya guys ya. Dan yang kalau tempat kawasan saya dekat kampung ni ada satu Rohingya ya guys. Rohingya dia naik motor, lepas tu tepi motor tu ada satu kotak apa namanya tu, itu dia cari sampah ataupun barang busuk, barang busuk pula, barang besi buruk, ya Allah. Dia cari besi buruk, lepas tu kumpul-kumpul letak dekat tepi motor itu ya guys. Itu memang ada ya guys. Memang kat kawasan saya itu ada ya guys. Orang Rohingya tapi bukan orang tempatan ya guys. Orang tempatan tak ada yang kerja macam tu tak ada ya guys ya. Jadi macam yang pengemis lah, apalah, yang minta sedekah lah, apa itu kebanyakan semua warga asing gitu ya. Semua warga asing gitu ya guys. Jadi kalau yang bawa tu motor yang bawa kotak-kotak itu bukan orang tempatan tapi itu orang Rohingya ya guys ya. Jadi kalau menurut saya seandainya banyak macam tu ataupun angkot, Gojek itu kan malah jadi jam jalan kan. Memang tak sesuai lah kalau dekat Malaysia ni, memang tak sesuai. Sebab kan kebanyakan kat Malaysia itu kan ada, setiap orang kan ada kendaraan sendiri, jadi tak perlu ada Gojek ataupun angkot lah, becak gitu, memang tak perlu gitu. Kalau ada pun mesti takkan laku punya ya guys. Memang takkan laku punya. Saya yakin mesti takkan laku punya kalau seandainya Malaysia ada angkot. Sebab memang rata-rata kebanyakan ada motor, ada kereta sendiri gitu. Itu ya guys ya. Itulah sedikit sharing saya. Kalau saya ada salah kata ataupun salah ucap kan, saya minta maaf ya guys. Saya minta maaf kalau salah apa itu kan, nanti boleh dibetulkan dekat komen-komen gitu ya guys ya. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan sharing saya sampai habis. Terima kasih banyak-banyak. Saya bukannya nak apa-apa gitu, tak ada ya guys. Saya tu menceritakan apa yang betul. Jadi saya bukan menceritakan semata-mata huak, buat video menipu, itu bukan ya guys ya. Memang dekat sini tu fakta, memang tak ada Gojek ataupun angkot, becak apa semua gitu, memang tak ada gitu ya guys ya. Okey, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak-banyak untuk kalian semua yang selalu mensupport video saya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian semua diberikan kesihatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusannya. Okey, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. InsyaAllah video di pasar bandel tu InsyaAllah esok saya upload ya guys ya, kalau sempat ya guys ya. Okey, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never
never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so